Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Terima kasih pendengar juga pemirsa RRI Manado. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali menemani Anda untuk Manado sore ini. Anda mendengarkan kami Mozaik Indonesia di kesempatan hari ini, di mana pendengar Selasa 27 Mei 2025 kita akan membahas terkait dengan bagaimana Bitung menuju kota literasi nasional. Sudah menghadirkan narasumber yang ada di Studio Pro 1 sore hari ini. Ada Selin Pangkei SPD selaku Ketua TBM Inspirasi. Selamat sore. Selamat sore. Ada juga Ibu Yeli Walan Sendo, SA, SST Par, MSI, Dipel Sidesko. Selamat sore Ibu Yeli. Selamat sore. Benarkah saya membacanya? Ada beberapa yang perlu dikoreksi sepertinya ya. Ibu Monalita Edo SPD selaku Ketua TBM Satya. Selamat sore. Selamat sore, good afternoon, thank you. Wow, Terima ini kasih. In English kita agak tertantang ya saya sore hari ini. Ibu Yeli tadi Ketua TBM Wale Sarimbata, betul? Iya, betul. Oke, baik. Saya akan mencoba untuk mengajak masyarakat terlebih dahulu memperkenalkan seperti apa sebenarnya yang disebut dengan ketua atau masing-masing ini beda-beda TBM-nya. Namanya ada Inspirasi, ada Wale Sarimbata, dan juga ada Satya. Mungkin bisa memberikan informasi ke masyarakat terlebih dahulu apa TBM ini. Silakan ke Ibu Yeli mungkin. Baik, terima kasih ya Ibu Miss Mona dan silakan. Ya, saya Yeli Walansendo, biasa dipanggil Jelly. Nah, saya membuka atau memberikan nama Wale Sarimbata. Sebenarnya Wale Sarimbata itu nama besar saya, karena di bawahnya itu ada beberapa kegiatan ya, antara lain Taman Bacaan Masyarakat atau TBM. Nah, Wale Sarimbata sendiri, Wale itu rumah ya bahasa Minahasanya, sedangkan Sarimbata itu sereh atau Goramakusuka atau lebih dikenal dengan lemongrass ya. Jadi Wale Sarimbata ya rumah, ini salah satu rempah yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa yang saya pakai untuk keseluruhan dari kegiatan saya yang ada di Wale Sarimbata. Oke, baik. Iya. Kalau misalnya dari Inspirasi, TBM Inspirasi ini? Saya dari TBM Inspirasi, saya menamakan TBM saya Inspirasi karena saya ingin menginspirasi anak-anak, masyarakat, dan juga semua orang yang ada di sekitar untuk terinspirasi dalam suka membaca dan belajar. Baik, berarti menginspirasi sesuai dengan namanya. Kita dekatkan terlebih dahulu ya, biar pendengar bisa mendengar suara dengan baik. Ada juga TBM Satya. Miss Monalita, seperti apa ini? Pemilihan namanya, latar belakangnya juga, mungkin visi misinya ke depan. Iya, terima kasih, such an honor, satu kehormatan. Saya dalam hal ini TBM Satya diundang di RRI Manado. Ya. Saya menamakan Satya karena Satya ini literally artinya setia kepada firman Tuhan. I'm a Christian. Saya mengambil dari universitas di mana saya lulus, studi di Salatiga,
Universitas Kristen Satya Wacana. Oke. Jadi TBM Satya ini ada untuk melayani Tuhan lewat literasi. Baik. Jadi saya bisa mengatakan bahwa sebagai charity saya, rasa syukur saya kepada Tuhan, saya mau berbagi dalam hal ini knowledge, pendidikan, Baik. ilmu lewat buku-buku bacaan bermutu. Oke. Dan syukur kepada Tuhan, sahabat literasi TBM Satya yang ada di Kota Bitung sangat gemar membaca buku. Oke. Dalam satu hari kita bisa dikunjungi oleh 50 sampai 75 Baik. sahabat literasi yang membaca buku. Rata-rata mereka adalah dari kalangan anak-anak. Jadi syukur sekali karena kami juga tergabung dalam program TPBIS dari Perpusnas dan mendapat nilai sangat baik bisa dibilang karena memang Tuhan dan kerja keras. Itu dia. Terima kasih. Baik, itu dia pendengar juga pemirsa RRI Manado, sedikit banyaknya pengantar untuk Anda terkait dengan masing-masing taman baca masyarakat ini yang ternyata di Kota Bitung secara off air tadi Ibu Yeli sempat menyampaikan sudah ada 35 Miss juga ya. 35 taman baca masyarakat yang ada, cukup banyak ternyata. Namun kita akan juga mencari tahu seperti apa latar belakang sampai ada kegiatan ataupun bahkan seperti topik kita sore hari ini, Bitung menuju Kota Literasi Nasional. Apa yang melatar belakangi sebenarnya dan seperti apa kita akan melihat juga tingkat literasi yang ada di Kota Bitung. Kami mengundang Anda juga nanti bergabung pendengar juga pemirsa RRI Manado di sambungan telepon 0821 9583 5080. Sekali lagi 0821 9583 5080, juga di komentar untuk live streaming di YouTube kami RRI Manado. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang melatar belakangi munculnya gagasan Bitung menuju Kota Literasi Nasional. Ibu Yeli silakan. Ya, mungkin kalau ini pertanyaannya cocok sekali untuk Miss Miss Mona. Mona. Karena terus terang saya memang baru beberapa tahun bergabung. Kalau Miss sudah lebih dulu ya dari. Oke. Silakan Jadi Miss Mona. Iya. Miss Mona lagi berarti. Miss Mona mau minum sedikit dulu saat tadinya padahal ya. Mau istirahat dulu tapi akhirnya Miss Mona lagi. Tidak apa, terima kasih. Boleh. Terima kasih senior Ibu Jeli. Terima kasih juga kepada Ibu Priska. Iya. Ya, terima kasih. Baik. Waktu kami mengikuti BIMTEK untuk penerimaan bantuan untuk literasi yang kita gerakan di daerah, TBM Satya terpilih tahun lalu. Dan saya menyampaikan di Senayan waktu itu bahwa kami yang ada di Kota Bitung termasuk TBM Cumerita dalam hal ini Pak Raymond Katuuk. Beliau sebagai ketua penggerak literasi yang ada di Kota Bitung. Dalam forum literasi cerdas Kota Bitung. Dan di sana saya menyampaikan kalau boleh Bitung ini menjadi kota literasi. Karena saya melihat begitu banyak pegiat literasi yang ada di Kota Bitung yang sangat giat menggerakkan literasi yang ada di Kota Bitung sehingga masyarakat mulai gemar membaca buku dalam hal ini generasi-generasi muda. Dan harapan saya dengan Bitung menjadi kota literasi ke depan, karena mohon info Bu, mohon maaf saya for your information. Saya melihat anak-anak muda lebih cenderung menggunakan gawai instead of reading books daripada membaca buku. Nah, sebenarnya kalau mereka menggunakan gawai untuk hal-hal positif, it doesn't matter, tidak apa-apa. Akan tetapi di lapangan, kebanyakan anak-anak remaja menuju pemuda ini justru dengan banyak menggunakan gawai, mereka lebih cenderung terbawa ke hal-hal yang negatif sehingga terjadilah kriminal. They do that in such a very young age, di usia yang sangat muda. Menurut saya salah satunya adalah karena mereka kurang membaca buku. Memang ada banyak faktor.
Baik. Itu menurut pengamatan saya. Oke. Karena filosofi saya, if somebody love reading books, kalau seseorang cinta membaca buku, maka positive vibes itu akan muncul, dan yang pasti dia akan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Jadi dia akan cenderung melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau kurangnya membaca buku ini, kognitifnya kurang, nih bahaya. Jadi itu saya sampaikan di sana. I have a dream. Saya punya juga itu, ada video kami post di sosial media. TBM Satya, saya bilang, saya sampaikan langsung kepada Badan Bahasa yang ada di Jakarta, Badan Bahasa dan juga Perpusnas, kalau boleh Bitung bisa menjadi kota literasi, sehingga kita step by step mengurangi ini kriminal. Ya. Jadi memang idenya dari Miss Mona langsung begitu ya? Dengan Pak Raymond dan teman-teman. Kebetulan saya juga yang menyampaikan. Iya, di sana, jadi saya menyampaikan langsung kepada stakeholders yang memang. Jadi kalau misalnya ditanya what's so important, berarti karena kondisi-kondisi remaja ini yang sebenarnya kita alihkan kembali ke literasi. Apakah literasi sebatas membaca buku? Kalau misalnya dari narasumber yang lain melihatnya seperti apa, Ibu Yeli? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang kami pemilik atau yang terpanggil untuk membuat TBM, Taman Bacaan Masyarakat, rata-rata memang kami suka ya membaca. Nah, dari buku itu yang kami baca adalah sesuatu yang ingin kami bagikan atau sharingkan. Saya punya latar belakang kan di dunia pariwisata. Nah, literasi juga memang kebetulan juga saya memang sebagai akademisi di Fakultas Pariwisata Unika de La Salle Manado. Nah, yang pasti kami sudah punya buku untuk kami misalnya selain disiapkanlah di taman bacaan kami. Nah, dari buku itu, contoh kecil ya, saya punya buku resep kuliner tradisional Minahasa. Nah, dari dalam buku itu selain membaca, kami juga memasak resep yang ada di dalam buku tersebut. Jadi bukan cuma sampai di membaca, tetapi langsung dipraktekkan. Nah, begitu juga di tempat saya itu, kalau dilihat dari tayangan atau postingan yang saya buat, saya mengajak anak-anak sekolah ya, dari sekolah A, sekolah B, sekolah C untuk datang mari torang batanam, tanam serai atau sarimbata yang ada di tempat saya. Kemudian kami memetik tanaman yang sudah saya siapkan, sudah ditanam, dan kami memasaknya langsung. Jadi memang diterasa bahwa memang bukan cuma cuma di dalam bacaan, tetapi mereka melakukan sendiri di tempat yang sudah ada ya, di kebun kecil kami. Apotek hidup. Apotek hidup ya. Saya namakan itu agroturism atau eduturism karena di situ anak-anak juga belajar. Jadi bukan cuma sekedar membaca, tapi melakukan aktivitas. Nah, anak-anak juga bukan hanya sekedar tadi ya menanam, tapi mereka malah mengajarkan kami untuk misalnya membelah kelapanya bagaimana, mencukur kelapa, dan aktivitas yang unik lah yang ada di ala-ala kampung. Dan itu memang cita-cita saya dari dulu waktu saya di Jakarta, pingin pulang. Ada rumah kecil, terus ada tanaman, itu sudah tergambar dan itu baru bisa dilakukan tahun lalu dan tahun ini. Baik, luar biasa. Ini berarti kalau ditanya literasi hanya sebatas membaca buku, tentu tidak. Karena memang dari apa yang Ibu Yeli sampaikan, yang saya tangkap, akhirnya saya simpulkan literasi ini juga bagaimana kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, begitu, berdaya bahkan dalam menghasilkan kehidupan. karya. Ada karya di situ ya. Baik, ini sudah cukup lengkap. Kita tanya mungkin ke Selin. Jadi kalau ketika sudah disampaikan tadi kegiatan-kegiatan yang luar biasa ini, Selin melihat sejauh ini seperti apa respon masyarakat? Remaja-remaja tadi yang memang menjadi sasaran, apakah benar-benar memberikan respon yang positif atau seperti apa? Ya, seperti yang Miss Mona bilang tadi benar sekali. Banyak anak muda yang cenderung ke gawai atau smartphone. Ya, dimana jujur saya memang saya juga begitu. Tapi karena saya juga ingin jadi bagian dari perubahan mungkin ya. Iya, saya juga memiliki TBM Taman Baca Masyarakat, tapi dari HP juga kita bisa buka bacaan-bacaan. Kan bacaan juga bukan cuma dari buku tentang ilmu pengetahuan, tapi juga ada
novel, boleh orang baca. Nah, menurut saya kalau dalam masyarakat, saya sendiri di Taman Baca Masyarakat Inspirasi, di situ memang diterima dengan baik, apalagi dengan anak-anak. Mereka senang, mereka lihat, wah ada banyak buku di situ, saya sebagai guru di situ saya banyak siswa-siswa saya yang, oh ibu boleh datang ke rumah baca buku, oh iya boleh, mari datang ke rumah untuk baca buku. Mereka suka, mereka suka Salut lihat. ya, masih muda Masih tapi mau muda. Iya, puji Menjadi Tuhan. bagian dari perubahan ini. Iya, Oke, baik. iya, masyarakat juga di situ. Misalnya mereka ingin cari tahu, ada banyak buku-buku resep di TBM, misalnya resep kue, atau juga ada ingin tahu tentang pengetahuan umum di situ. cerita rakyat. Cerita rakyat juga. Macam-macam Karena ya. Shelin akhirnya mendampingi juga begitu ya, menjadi guru juga sekalian ternyata. Iya, Luar biasa sih apa yang menjadi latar belakang dari ketua-ketua Taman Baca Masyarakat yang hadir di Mosaik Indonesia sore hari ini. Ada yang sudah paham betul salam literasi katanya. Iya, salam Di literasi. chat YouTube RRI Manado, terima kasih Meilan Jemima. Ada juga yang menyampaikan rajin membaca, luas wawasan. Otomatis lah ya, karena kita masih mengenal. Apakah masih dipakai istilah itu Ibu atau Miss? Iya, buku adalah jendela dunia. Yeah, that's our motto. Ya, That's oke. our motto in Baik. my tiny Masih belum berubah berarti ya. Walaupun mungkin banyak yang sudah menggantikan dengan gawai, tapi memang buku masih menjadi jendela dunia. Ya, we love books also. Oke, baik, kita akan mendengarkan juga pendengar ataupun bahkan pemirsa RRI Manado yang ingin bergabung bersama kami. Apakah Anda termasuk salah satu yang selama ini juga menjadi penggerak literasi di Kota Manado juga ataupun bahkan Kota Bitung, namun memang hanya bisa dikatakan tidak terendus dunia luar karena mereka melakukan juga semacam komunitas-komunitas kecil begitu Ibu-ibu ya. Kita akan kembali untuk menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar, kirimkan komentar Anda, sambungan telepon, SMS juga WhatsApp chat di 082195835080. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Terima kasih pendengar juga pemirsa RRI Manado, Anda masih setia bersama kami untuk Mosaik Indonesia. Cantik-cantik sekali narasumber saya sore hari ini sudah hadir dan kita membahas, wah terima kasih, sesuatu yang sangat membanggakan. Jadi saya bangga sekali ketika bertemu dengan mereka-mereka ini yang ternyata pendengar melatar belakangi untuk gerakan literasi yang ada di Kota Bitung ya. Dan sudah kita bahas sedikit banyaknya tadi, literasi tidak terbatas hanya membaca buku saja. Anda ingin bertanya, memberikan juga mungkin pengalaman Anda atau ingin bertanya sesuatu tentang buku, boleh di 082195835080. Sambungan telepon juga SMS dan WhatsApp chat yang kami tunggu, ataupun bahkan Anda bisa mengirimkan komentar Anda di saluran YouTube kami RRI Manado. Tadi saya sempat menanyakan satu pertanyaan. Oh, ada telepon ternyata ibu-ibu. Kita coba ya. Halo, selamat sore Mosaik Indonesia. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Oh iya, ini Iya. dengan Stella dari Manado. Man Stella. Oh ya, Oh, maaf. iya, selamat sore. Ya, beliau Narasumber Senior, Mona, oke. Bu Celi, dan remaja tangguh yang boleh hadir bersama-sama. Silakan. Iya, baik.
Saya tidak akan memberikan pertanyaan, tetapi saya ingin mengapresiasi teman-teman kita yang luar biasa boleh hadir bersama, memberi inspirasi buat masyarakat Sulawesi Utara, terutama para pegiat literasi yang ada di Sulawesi Utara. Bahkan jika ada yang di luar daerah mendengarkannya, ini menjadi kebanggaan buat kita di para pegiat Sulawesi Utara ya. Nah, ya. Jadi tetap semangat. Karena rencana untuk menjadikan Kota Bitung sebagai kota literasi ini sudah sejak beberapa tahun lalu, sekitar 2 tahun lalu. Kami berbincang-bincang dan puji Tuhan ini ada penerus-penerusnya untuk merintis Kota Bitung sebagai kota literasi bahkan sampai tingkat nasional. Karena teman-teman ini sudah cukup banyak yang menerima bantuan dari Badan Bahasa, justru yang terbanyak dari Kota Bitung. Dan kalau boleh saya sampaikan bahwa ke depannya ini Kota Bitung lah yang nantinya akan menjadi kota pertama di Sulawesi Utara sebagai kota pegiat literasi tingkat nasional dan diikuti oleh beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara, sehingga Sulawesi Utara secara universal juga akan sangat dikenal di tingkat nasional, bahkan kalau perlu di tingkat ASEAN dan kalau perlu juga bahkan tingkat nasional, karena kita punya banyak pegiat literasi yang dikenal sampai di pusat. Demikian, semangat untuk meraih kota Bitung, kota literasi ya. Terima kasih. Salam hangat buat semuanya. Salam literasi. Salam literasi. Mem Stella ya? Ya, Mem Stella beliau adalah Sekjen Forum Perpustakaan Sekolah Madrasah Nasional. Dan PLT Sekum. Ya. Jadi kata Mem Stella, saya tidak bertanya, tidak punya pertanyaan karena tahu semua berarti Mem Stella ini ya. Terima kasih, masih menunggu juga untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar di sambungan telepon boleh 082195835080, juga WhatsApp chat dan juga SMS di nomor yang sama 082195835080. Sebelum kita akan ke pertanyaan, saya akan ke apa yang disampaikan oleh Mem Stella tadi ya. Ketika Bitung menjadi kota literasi, saya juga ketika membaca e-flyer pertama ini ibu-ibu, saya melihat komentar saya langsung, Bitung keren banget ini gitu ya. Langsung kayak yang wah ingin mengklaim sebagai atau menuju kota literasi nasional. Sebenarnya kalau kita kembali lagi, apa arti penting, manfaat penting untuk Bitung sendiri memperoleh gelar kota literasi nasional itu seperti apa? Iya, baik. Terima kasih Kak Priska. Artinya bahwa perpustakaan sebagai stakeholder di pusat akan sangat fokus untuk mengembangkan dengan adanya kita mendapat bukan reward ya, sebagai suatu kepercayaan bahwa Bitung akan menjadi kota literasi. Itu berarti suatu tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu kita harus pertanggungjawabkan. Baik dari bantuan apapun, baik secara fasilitas, buku, bahkan mungkin funding. Dan itu akan sangat membantu kita untuk lebih masif, lebih semangat lagi untuk menggerakkan literasi yang ada di Kota Bitung, sehingga dari Kota Bitung harapan kami kabupaten-kabupaten kota lain bahkan Kota Manado kita semua bersinergi sehingga kita kuat nih, literasinya udah bagus kan. Because in my mind, menurut pendapat saya, karena saya melihat negara-negara, let's say Amerika. Nah, kenapa mereka maju? Why they are developed? Karena mereka punya fasilitas perpustakaan itu mungkin kalau menurut saya sangat bagus sekali. Bahkan kalau kita melihat seperti di Boston, perpustakaannya itu seperti kerajaan yang ada di Inggris begitu. Artinya fasilitasnya sehingga layanan untuk membaca buku dan membuat tugas itu 1x24 jam. Which is saya berpikir kalau Bitung menjadi kota literasi itu berarti kita akan lebih masif, lebih besar. Jadi bukan hanya TBM saja, Kakak. Jadi kelurahan,
ada kecamatan, kemudian di dalam hal ini dinas perpustakaan. Nah, terima kasih Ibu Kades Merlin. Mereka yang akan menjadi penuntun kita untuk ayo kita gerakan. Sehingga di semua tempat-tempat umum, baik di dinas perpustakaan, dinas pendidikan, atau dinas yang lainnya, kita punya reading corner. Kita punya sudut-sudut baca yang when people are waiting, mereka menunggu sampai mereka bisa baca buku. Wah, keren banget. Jadi itu saya punya filosofi. Ya. Jika kita membaca buku, apalagi generasi muda nih, Kakak, niscaya masa depan mereka akan bright, akan gemilang. Karena saya sendiri merasakan, when I was a kid, saya sudah belajar atau sudah start membaca buku bahasa Inggris. Saya mengerti atau tidak, saya suka baca. And at the end, saya menjadi sarjana pendidikan bahasa Inggris. Baik. Jadi niscayanya itu berhasil. Ya. Karena memang suatu kebiasaan positif Ada hasilnya. yang ya proses itu tidak akan mengkhianati itu hasilnya. Hasilnya baik, ini luar biasa Terima ya. kasih. While we are waiting book pun kita nggak wasting time gitu Yeah, ya. thank you very Sambil much. membaca begitu. Saya ini Terima juga kasih. agak berat sore hari ini harus mengimbangi ini speak English soalnya. Ya. Kita akan ke Selin mungkin bisa Terima menambahkan. kasih. Berarti kota literasi nasional ini tidak hanya pengakuan dong Selin ya. Seperti apa silakan. Ya, benar. Arti penting dari gelar Kota Literasi Nasional bagi Kota Bitung, menurut saya, gelar Kota Bitung bukan hanya sekedar pengakuan saja, tetapi adalah komitmen kita bersama, sehingga dari pemerintah, sekolah maupun komunitas TBM dan keluarga di rumah dapat serius membangun budaya literasi, budaya membaca dan belajar. Nah, Kota Bitung dikenal sebagai kota industri dan pelabuhan. Kita juga dapat berusaha mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan kota yang cerdas dan berpengetahuan lewat gerakan literasi ini. Baik. Jadi ini momen yang sangat baik untuk menguatkan peran pihak semua termasuk kita TBM. Baik, Terima ini kasih. luar biasa apa yang disampaikan Selin. Terima kasih juga jawabannya Selin, karena ketika kita berbicara komitmen, ini ada the biggest challenge berarti ya. Ibu Yelin melihat apa tantangan terbesar sebenarnya untuk kita katakanlah menggerakkan literasi dari akar rumput. Ya, baik. Kalau tadi tentunya ada kita pengen pengakuan ya, tetapi yang paling utama adalah manusia-manusianya yang mau gemar membaca. Itu yang kita coba sosialisasikan, mari kita membaca, ataupun postingan dan macam-macam lah yang kita buat kegiatan untuk menunjang pembelajaran ini. Karena belajar itu kan memang harus enjoy, tidak dipaksa harus baca buku, kamu harus baca buku, tidak. Tetapi mari kita tunjukkan lewat cara perilaku kita setiap hari sebagai ketua TBM, ya kita contohkan dengan kita suka baca gitu, suka baca dan berkarya, tentu seperti yang saya sampaikan tadi, inovatif ya. Baik, karena memang remaja dan anak-anak peniru ulung ya. Ya, betul. Kalau kita menunjukkan kita juga gemar membaca, pasti mereka akan melakukan hal yang sama. Sepakat berarti untuk sore hari ini ya. Pertanyaan saya selanjutnya, ibu-ibu juga Miss, tadi berhubungan sepertinya dengan pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa dari Manado yang sudah bergabung melalui WhatsApp chat. Dari Erik di Kampung Kodo, katanya apa saja fasilitas dan infrastruktur literasi yang mungkin perlu ditingkatkan di Bitung untuk mendukung percepatan menuju kota literasi nasional. Miss Mona silakan. Iya, baik. Ini satu PR bagi saya. Memang saya tidak di dinas perpustakaan, Ibu, Kakak, tapi saya orangnya sangat independen. Saya tidak harus depend on the government as our, bisa dibilang, donatur utama. Karena kita bekerja di kota. Tapi saya lebih suka untuk Ibu, Kakak, I spend my own funding to develop. Jadi memang literally kalau kita mau buka perpustakaan, kita lihat dulu nih visi misinya kita apa. Kita lihat dulu nih, apakah kita ada buat satu lembaga ini, tujuannya kita apa. Sehingga kita akan tetap eksis apapun itu. Begitu ya Ibu ya. Luar biasa. Kemudian kalau menurut hemat saya, kalau kita bersinergi baik dengan pemerintah, maka
Yang pertama yang harus diprioritaskan itu adalah pengadaan buku. Baik. Itu satu, that's number one. Pengadaan buku harus, puji Tuhan, thank God, because saya tahu bahasa Inggris, jadi it's easy for me to deal with churches, gereja yang ada di Amerika atau NGO di Australia, sehingga mereka bisa jadi donatur kami dalam hal buku-buku bahasa Inggris. Karena inklusi kami, specialties kami juga itu bahasa Inggris. From Monday to Friday itu kita kelas bahasa Inggris. Wow. And also we have kindergarten, bilingual juga. Jadi dengan ada buku-buku, saya bisa bilang mungkin sekarang seperti 5.000 buku yang kami punya. Dan 1.000 buku itu berasal dari Perpustakaan Nasional. Terima kasih Perpusnas. Dan puji Tuhan TBM Satya senantiasa berusaha. Karena itu tuh, mohon maaf, komitmen kami seperti yang dikatakan tadi itu adalah berada di Kota Bitung dalam sebuah lembaga taman baca adalah melayani Tuhan. That's my dari Satya tadi. Jadi kami gerakan ada bahasa Inggris, ada UMKM. Tuh kami ibu-ibu yang daripada tinggal di rumah, ayo baca buku dan bisa bikin keripik. Nah ibu saya, beliau duduk di sana, halo Mam. As owner ya? Ya, luar biasa. Jadi saya kadang promosi, ya. Jadi kalau bila kadang tuh saya beli sampai banyak sekali tamu yang datang, visitors, kami kasih sebagai souvenirs. Dan kemudian mereka bilang boleh nggak kami pesan ya. So that's part of our ini ya promosi juga ya, ibu ya. Akhirnya make money dari literasi juga. juga. Of course, ya. We thank God for that. Kemudian saya selalu melihat memang fasilitas itu number one juga ya. Tidak number one, I mean like penting. Tapi kita punya visi misi dulu. Ketersediaan buku. Dari situ kita bisa melakukan karya-karya kecil. Saya suka nih, thank you Kak Marcel. Bukunya itu orang-orang kecil yang besar. Baik. Jadi kita tidak perlu harus jadi, let's say seseorang yang besar. Kita orang kecil saja, tapi kita mampu melakukan karya-karya besar. Saya kasih contoh sedikit. Ibu Jeli juga luar biasa, saya mengikuti beliau. Bahwa sosial media, kami punya laman page yang sudah terkontak dengan Perpusnas. Jadi saya gerakan nih anak-anak yang sahabat literasi TBM Satya. You guys know Canva, right? Silakan bikin Canva hari ini kegiatan membaca. Dan ada dana kita rewards mereka. Karena mereka bekerja, just like part-time job. Mereka mendesain dan kita kasih rewards. Maka terjadilah sinergi dan karya itu berjalan. Dari situ, karena kita sudah mulai melakukan karya-karya kecil nih, orang sudah mulai lirik kita. Donatur datang tanpa kita harus bawa proposal. Luar biasa. Saudara, thank God. I mean like, social media is a good and positive platform to mempromosikan our library, our schools. Bahkan luar biasa, keripik juga kita bisa posting di sana. Ini yang saya bilang tadi ya, literasi tidak hanya sebatas membaca buku, tapi berinovasi dan berdaya dalam hidup, make money bahkan. Indeed, betul sekali. Ibu Yeli silakan menambahkan. Tadi dia bilang fasilitas ya. Kami berterima kasih kepada Kepala Dinas Perpustakaan Kota Bitung yang sangat luar biasa. Iya, kita harus Bu Kadis Merlin ya. Iya, beliau itu sangat cepat kalau kami misalnya ya kan mengurus surat-surat nih untuk mendapatkan pelayanan sangat prima. Jadi memang kami sangat-sangat dibantu ya, dipermudah. Jadi memang itu betul. Jadi harus diberikan fasilitas dan kami kemarin mendapatkan pelatihan membaca nyaring. Ya, ada sekitar berapa TBM ya di Kota Bitung. Kemudian kami diberikan juga materi-materi yang sangat mendukung usaha yang sudah kami pilih ini. Nah, yang lalu juga karena kami mengikuti seleksi, puji Tuhan dari
TBM Wale Sarimbata mendapatkan buku 1000 buku dan lemari untuk tahun ini ya. Terima kasih sekali untuk Perpusnas, tapi tentunya dari atas usulan dari pemerintah Kota Bitung. Terima kasih Ibu Kepala Dinas dan tentunya 25 TBM dapat ya ada 25 TBM. Terima kasih juga untuk Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung ya yang sudah Bapak Wali Kota besok mau ulang tahun semakin maju ya. Terima kasih. All the best ya. Iya, terima kasih sekali lagi. Oke, kalau Selin sendiri, berarti tadi apa yang kita pertanyakan, mungkin juga masyarakat bertanya, terus dukungan pemerintah seperti apa? Ternyata sangat amat luar biasa ya. Walaupun mungkin diawali dengan memang punya sendiri dulu semua, dan berusaha ini Miss Mona sampai NGO dari Australia, begitu ya, gereja-gereja dari Amerika mendapatkan buku. Karena yang paling penting ternyata ketersediaan buku, one most important thing tadi disampaikan. Halo, selamat sore Mosaik Indonesia. Halo, selamat sore. Oh, terputus. Nanti dicoba kembali untuk Anda. Mungkin saking serunya mendengarkan, bisa bergabung bersama kami di sambungan telepon 0821 9583 5080. Sekali lagi, sambungan teleponnya ada di 0821 9583 5080. Halo, selamat sore, Mosaik Indonesia. Sore. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Sore, Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai di Bitung. Silakan Pak Sagai, langsung dengan narasumber kita ada Ketua TBM Inspirasi, Ketua TBM Wale Sarimbata, dan Ketua TBM Satya dari Kota Bitung juga ini Pak Sagai. Silakan. Oke. Ya, kita masyarakat Kota Bitung pertama bangga karena ternyata di Kota Bitung seperti itu. Usaha-usaha yang sudah dibangun, walaupun kita meyakini usaha ini, kegiatan ini, kegiatan yang paling sulit. Karena mengajak orang ingin membaca satu pekerjaan yang sangat sulit. Baik. Karena tantangan sekarang dengan adanya HP dan apa semua itu menjadi satu tantangan. Apalagi di sekolah, ya HP sampai di sekolah, jadi untuk mengajak untuk anak-anak untuk membaca memang punya tantangan yang besar. Baik. Nah, oleh karena itu kita berharap, walaupun kita di Kecamatan Dirian, kayaknya kita ketinggalan informasi. So seperti ini perkembangannya, keren tapi kita ya? juga nggak pernah tahu. Baik. Nah, oleh karena itu kita berharap kepada teman-teman yang berusaha untuk membangun kegiatan-kegiatan ini, jangan orang berusaha hanya khusus mendapatkan satu pengakuan. Baik. Usahakan ini secara terus-menerus, kalau perlu, perkelurahan itu ada taman baca. Agar supaya memang betul-betul, manakala Bitung ditetapkan sebagai kota literasi, cocok dengan keberadaan di lapangan. Baik. Jangan orang ingin mendapatkan satu pengakuan, cuma terdapat di satu tempat aja. Jadi itu saran masukan kepada teman-teman yang bergerak di bidang ini. Kita salut usaha dalam rangka kegiatan ini, tetapi kita berharap jangan sampai hanya ingin mencapai satu pengakuan. Sesudah itu selesai, karena tidak sedikit kegiatan-kegiatan manakala sudah ada pengakuan mulai buyar. Baik, Pak sehingga Sagai. Tinggal kenang. Oke, Pak Sagai, sudah kami tangkap apa yang menjadi poin pentingnya. Terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung. Itu saja. Selamat sore Pak Sagai, salam literasi. Selamat sore.
Nah, itu dia Pak Sagai menyampaikan. Nah, ini sebenarnya apakah kita akan mencari jawabannya. Namun kalau soal pengakuan tidak sebatas pengakuan katanya tadi, namun Pak Sagai sebagai orang Girian ternyata ketinggalan informasi ini ya. Dan melalui sore hari ini masyarakat yang belum tahu jadi tahu akhirnya. Miss Mona tadi apakah sudah merata memang dalam usahanya untuk menuju Kota Literasi Nasional? Silakan. Iya baik, mohon izin menjelaskan sedikit. Kami sangat bersyukur pemimpin kami yang lama juga sangat support. Pak Moritz Mantiri, kami sangat senang. Waktu kebetulan saya punya PKBM juga, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi ada beberapa kegiatan kami yang di-funded untuk kami running. Namun kami memang baru sedikit, belum banyak bisa dibilang yang kelurahan saya bisa bukan bilang tidak jalan, ada tapi tidak terlalu masif. Jadi kami yang di TBM, saya dengan Pak Raymond tuh sudah seperti adik kakak. Pak Raymond ini bagaimana? Karena saya terlalu banyak tanya, karena beliau adalah ketua pegiat literasi. Nah, waktu kemarin tanpa kami sadari, dengan kami membentuk Forum Literasi Cerdas Kota Bitung, ternyata Bapak Wali Kota yang baru juga luar biasa support. Di dalamnya Dinas Perpustakaan Kota Bitung membuat suatu meeting yang merupakan saya tuh selama saya di Bitung ini meeting yang sangat luar biasa karena mengundang semua nih Kak, lurah, camat, semua yang ada di Kota Bitung. Kita bersinergi di sana dan syukur kepada Tuhan Ibu Kadis Merin menyampaikan bahwa dan juga waktu itu Pak Dandal mewakili Pak Wali Kota, mewakili Pak Hengki, Pak Wali Kota, untuk menyampaikan terus bersinergi untuk Bitung ke depan literasinya makin baik. Dan syukur kepada Tuhan dengan pertemuan yang melibatkan semua pegiat literasi bisa dibilang atau mereka yang berkompeten untuk menggerakkan literasi, saya camat, lurah. Maka sudah mulai terbentuk. Bahkan di situ kita tukar-tukar nomor WhatsApp. Pak Lurah Girian sudah Ibu Mona. Oh iya. Hanya memang saya sangat bersyukur Bapak yang sudah bertanya tadi dari Girian. Halo Pak, mampir di TPM Satya. Tidak terlalu jauh dari Girian. Kami di belakang gereja Gemim Immanuel. Jadi memang harus ada semacam instruksi atau SK begitu, nanti kami sampaikan. Kebetulan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Komisi A, kalau boleh dengan Dinas Perpustakaan Kota Bitung untuk membuat satu instruksi TBM atau perpustakaan yang ada di kelurahan dan kecamatan itu wajib harus jalan ini. Maka di sana ada forum, ada baik forum literasi Kota Bitung, literasi cerdas atau forum TBM Kota Bitung, kita sudah mulai bergandeng tangan. Karena tidak bisa cuma TBM, nggak akan jadi nih Bitung Kota Literasi. Once we are once, menjadi satu untuk bersinergi, breakthrough, perubahan atau gerakan-gerakan itu akan terjadi. Dalam hal ini literasinya itu akan masif karena tidak sendiri, bukan cuma TBM. Sekolah. Ketika kemarin kami juga dengan Ibu Teni, terima kasih Ibu Teni dari Dinas Perpustakaan Provinsi. Saya dengan Ibu Teni bertemu dengan Ibu Foni Tumundo sebagai Kepala Dinas Kota Bitung. Kami bertemu, Ibu bagaimana perpustakaan sekolah. Nah itu sangat penting. Terima kasih. Supaya kita terus bersinergi. Kolaborasi itu ada ternyata. Kolaborasi. Unity makes us stronger, benar? Jadi apalagi Bu Yeli kalau melihat yang perlu diperkuat lagi terkait dengan Bitung menuju Kota Literasi Nasional, apakah masyarakat mungkin bisa terlibat langsung menjadi volunteer juga, seperti apa? Silakan. Ya betul, memang dibuka kesempatan kepada siapa yang punya minat ya. Sama seperti saya, memang saya minat dari dulu memang membaca, kemudian karena dosen tentunya katanya hartanya itu buku, ya betul. Punya buku juga. Dan punya buku. Oh, sudah nulis buku juga. Iya. Dan akhirnya dilirik atau karena berbagai kegiatan ada juga dari misalnya Gramedia menyumbangkan buku, penerbit ya. Kemudian terima kasih Gramedia, kami TBM di Kota Bitung mendapat beberapa dus ya, sekitar 100
50 judul ya, buku ya. Wow, yang banyak dikasih. ya. Saya dikunjungi juga oleh Gramedia. Wow, Baik, terima baik, kasih baik. banyak untuk Senang, semua. terima kasih. Jadi kalau teman-teman ayo mari bergabung karena kita harus maju bersama. Dan pasti akan ada, namanya kita sudah mulai nih ya, sudah buka, pasti itu akan datang. Jadi Jadi Bapak yang bertanya juga. Pas aja ya. betul, Iya. betul. Jadi tidak perlu lagi kita misalnya, kamu ikut ini. Tapi karena memang keterpanggilan hati untuk membuka, pasti bukunya akan datang. Kayak saya gitu, akhirnya buku di mana-mana datang. Luar biasa. Donasinya baik. Dan teman-teman saya dari Jakarta, dari mana selalu, saya punya buku bahasa Inggris sama. Oke, nanti saya berangkat saya ambil, saya bilang. Karena kan mereka tinggal melihat ke bagaimana aktivitas anak-anak. Oh ya, saya ada buku, nanti saya kasih. Wah, puji Tuhan dikasih buku lagi. Itu luar biasa. Selain mungkin menambahkan apa lagi yang penting diperkuat selain hal tersebut. Ya, waktu juga saya berterima kasih kepada Bank Indonesia. Saya sudah dapat buku dari Bank Indonesia. Dapat buku Puji juga. Tuhan. Oke, baik. Puji Tuhan dapat 100 buku dari Bank Indonesia. Mendadak terima kasih. Kasih perpustakaan juga. Keren. Iya, dari Oke, baik. perpustakaan Bank Indonesia. Jadi Manado. ketersediaan buku sudah banyak tadi ya, kolaborasi dengan pemerintah sudah begitu ya. Dan mungkin tinggal berarti ajakan kepada masyarakat yang juga menjadi closing statement sore hari ini, ataupun bahkan bisa dikatakan harapan lah masing-masing TBM ini terkait dengan kita menuju Bitung, menuju Kota Literasi Nasional. Kita mulai dari Selin, silakan. Ya, saya berharap semua pihak, mau dari pemerintah, dari sekolah, komunitas, dan tentunya Taman Baca Masyarakat benar-benar menyadari bahwa literasi itu fondasi utama dalam pembangunan. Baik. Literasi bukan hanya membaca buku, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi dan mengenal jati diri. Nah, kita juga harus membangun masyarakat yang tahu literasi yang dari rumah sampai ruang publik. Dan juga saya berharap lebih banyak lagi anak muda yang terlibat dalam generasi literasi ini. Keren Terima banget. kasih. Terima kasih. Ibu Yali, silakan. Saya hanya 2 kata, yaitu sinergi dan kolaborasi ya. Oke, terima kasih. Iswana, silakan. Iya, terima kasih ya. Pertama-tama kepada Tuhan dan juga kepada RRI Manado. It's such an honor to be here. Terima kasih. Harapan saya dengan diskusi-diskusi kecil dan insight-insight yang sudah kami sampaikan bisa membantu masyarakat untuk seperti yang Ibu Jeli sampaikan, kolaborasi dan terus bersinergi. Pesan saya satu saja, jangan pernah menyerah menggerakkan literasi dimanapun kita berada. Baik, Terima terima kasih. kasih. Itu diajakan dan juga harapan ya. Dari Selin Pangkei SPD, Ketua TBM Inspirasi, Ibu Yeli Walansendo SE, SST Par, MSI, Diplomat Sidesko, Ketua TBM Wale Sarimbata, ada juga Ibu Monalita Edo SPD atau Miss Mona selaku Ketua TBM Satya. Thank you for coming. Ya, terima kasih sudah memberikan pencerahan terkait dengan literasi, terkait dengan bagaimana juga mencanangkan Bitung sebagai Kota Literasi Nasional, bukan hanya pengakuan. Dan semoga juga pendengar pemirsa RRI Manado yang saya sapa sore hari ini sebagai Sobat Literasi bisa memahami bahwa ternyata tujuan dari Kota Literasi Nasional ini bukan hanya dari komunitas tugasnya, bukan hanya dari pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Kota Bitung juga pastinya. Dan saya Priscila Balebo mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Sama-sama untuk Mosaik Indonesia edisi sore hari ini. Anda mendengarkan juga menonton di YouTube RRI Manado. Selasa 27 Mei 2025, kami selaku kerabat kerja yang bertugas, selaku Ketua ataupun bahkan penanggung jawab acara, Kepala LPP RRI Manado, ada Danang Supriyadi STMM, Produser Anita Makawimbang, dan juga pengarah acara Noviana Tairas, dan juga Sulistiani Marta mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama tim TMB juga, teknik juga KMB yang sudah membantu terlaksananya lancarnya siaran sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Akhir kata, salam literasi. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda.
walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.